Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari kelompok mata kuliah Lembaga dan Teknologi Keuangan kelas AB 4601 akan membahas terkait finansial teknologi dengan judul Pengaruh Finansial Teknologi dan Income terhadap Pinjaman Online pada Generasi Milenial di Indonesia. Next. Yang pertama yaitu ada saya sendiri Hafiz Eki Noval dengan NIM 1501-2002-55. Yang kedua rekan saya yaitu Irsyad Firdaus Wahab dengan NIM 1501-2003-42. Dan yang terakhir rekan saya yaitu ada Reza Adrian Ivanda Putra dengan NIM 1501-2040-49. Next. Finansial teknologi. Finansial teknologi atau yang disingkat fintech telah mengubah lanskap industri keuangan dengan memperkenalkan inovasi baru. Salah satunya adalah layanan pinjaman online. Pinjaman online adalah bentuk pinjaman yang memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana. Dengan adanya teknologi ini, individu dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu mengunjungi lembaga keuangan fisik. Salah satu keunggulan utama pinjaman online adalah kecepatan dan kemudahan dalam prosesnya. Pengguna dapat mengajukan pinjaman secara online dengan mengisi formulir aplikasi yang sederhana, dan proses persetujuan dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, pemrosesan secara otomatis menggunakan algoritma dan analisis data dapat mempermudah pengambilan keputusan terkait persetujuan pinjaman. Next. Namun, keberhasilan pinjaman online juga menyertakan beberapa risiko. Tingginya suku bunga dan biaya administrasi yang mungkin terkait dengan pinjaman online dapat menjadi beban finansial bagi peminjam. Selain itu, ada pula risiko keamanan terkait dengan penyimpanan dan pengolahan data pribadi pengguna. Pentingnya regulasi dalam industri pinjaman online juga menjadi perhatian, karena ketidakseimbangan atau kurangnya perlindungan konsumen dapat merugikan peminjam. Oleh karena itu, untuk mendukung perkembangan fintech dalam hal pinjaman online, perlu adanya kerjasama antara regulator, penyedia layanan, dan konsumen agar dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dalam transaksi keuangan digital. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian fintech. Bank Indonesia telah mengatur bagaimana penerapan finansial teknologi untuk dapat mendukung pembaruan dalam sektor keuangan dengan memberlakukan kaidah perlindungan konsumen dan manajemen risiko, serta kewaspadaan dalam rangka memelihara stabilitas moneter, sistem keuangan stabilitas, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, serta terpercaya. Menurut Nizar, dalam finansial teknologi merupakan sebuah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar suatu sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara finansial teknologi dengan perilaku keuangan. Menurut OJK, finansial teknologi atau teknologi finansial merupakan sebuah inovasi baru yang dilakukan pada industri jasa keuangan, di mana memanfaatkan penggunaan teknologi pada saat melakukan mekanisme transaksi keuangan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, finansial teknologi merupakan gabungan yang berasal dari jasa keuangan dengan teknologi yang diharapkan dengan model bisnis yang awalnya konvensional menjadi moderat, dan pembayaran dapat dilakukan tanpa harus melakukan tatap muka atau membawa uang. Finansial teknologi juga memberikan kemudahan ketika melakukan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik dan di mana saja. Sementara eh, Sementara menurut Kennedy, dalam finansial teknologi merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan. Finansial teknologi dapat mengubah perusahaan dalam membuat dan menyediakan produk atau layanan mengenai masalah privasi, regulasi, tantangan hukum, serta memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif.
Menurut OJK, finansial teknologi memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional, dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional, di mana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, finansial teknologi merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Yang kedua, ada sebagian perusahaan finansial teknologi belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Next. Yang selanjutnya ada pengertian income. Income atau pendapat menurut Rahma merupakan jumlah uang yang dihasilkan atas upaya serta kemampuan yang telah dilakukan. Income juga dapat didefinisikan sebagai hasil dari loyalitas seseorang agar seluruh kehidupannya terpenuhi dengan menamakan sumber penghasilan. Kemudian mereka dapat menentukan berbagai jenis investasi. Menurut Garman dan Ford, dalam income merupakan peningkatan ekuitas yang tidak termasuk dalam kontribusi equity partisipan, penyesuaian pemeliharaan modal, dan perubahan cadangan pesanan. Income bukan hanya sekedar pendapatan dari gaji atau upah, namun ada beberapa macam pendapatan seseorang, yakni seperti bonus dan komisi, tunjangan gaji tua, tunjangan keluarga, jaminan sosial, tabungan bunga, perolehan hasil pembagian laba pemegang saham, dan keuntungan dari penjualan aset. Next. Selanjutnya ada pengertian pinjaman online. Menurut Omar ini, pinjaman online merupakan sebuah model bisnis berbasis internet yang memenuhi kebutuhan pinjaman antara perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil, di mana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. Pinjaman online memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Sedangkan menurut Supriyanto dan Ismawati, tahun 2019, pinjaman online merupakan model pembiayaan berbasis teknologi finansial yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang efektif dan efisien. Teknologi pinjaman secara online ini untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatasi oleh 20 ruang dan waktu selama gadget seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Dalam peraturan OJK nomor 77 PJOK 01 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pada ayat 8 menyebutkan bahwa pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dan pada ayat 9 menyebutkan bahwa pengguna layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebut pengguna adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Next. Yang selanjutnya ada tujuan finansial teknologi. Fintech menyediakan layanan finansial secara digital adalah bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan masyarakat dalam bertransaksi saat mengakses produk keuangan. Dengan hadirnya fintech seakan membuka pintu bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman. Berbeda dengan layanan pinjaman konvensional, fintech menawarkan produknya dengan mudah, yaitu pinjaman peer-to-peer lending atau disingkat P2P, atau pinjaman online, yaitu
Kemudian selanjutnya ada tujuan finansial teknologi. Fintech menyediakan layanan finansial secara digital adalah bertujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan masyarakat dalam bertransaksi saat mengakses produk keuangan. Dengan hadirnya fintech seakan membuka pintu bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman. Berbeda dengan layanan pinjaman konvensional, fintech menawarkan produknya dengan mudah yaitu pinjaman peer-to-peer lending atau P2P atau pinjaman online yaitu cukup dengan menunjukkan beberapa dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan siapa saja dapat menjadi penggunanya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dana yang diajukan akan sampai ke tangan nasabah. Karena hal tersebut, fintech menjadi sangat populer terutama pada kalangan milenial dan diyakini akan terus berkembang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza. Yang selanjutnya ada strategi finansial teknologi. Dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021 sampai 2025 yang dikeluarkan oleh OJK, hasil dari sensus penduduk 2020, generasi milenial dan generasi Z mendominasi di Indonesia. Generasi tersebut merupakan generasi dengan kelompok usia yang produktif yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta melakukan kemajuan digital di literasi keuangan. Juga dalam produk dan layanan pada keuangan. Dalam survei Youth Finsight tahun 2018, potensi terbesar dalam layanan keuangan digital dipegang oleh generasi milenial karena 95% generasi ini memiliki perangkat gawai dan 49% menggunakan internet banking. Masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan keuangan berbasis digital. Maka dari itu, edukasi mengenai keuangan harus dilakukan melalui pendekatan secara digital seperti e-learning dan juga pemanfaatan melalui media sosial. Next. Selanjutnya ada perkembangan internet di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, internet terus mengalami peningkatan dengan internet masyarakat dapat dengan mudah untuk saling berhubungan. Selain itu, internet juga memungkinkan kita untuk saling berbagi informasi dalam waktu singkat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018 mencapai 64,8% atau 171,17 juta pengguna, sedangkan di tahun 2020 kuartal 2 perkembangan penggunaan internet mencapai 73,7% atau 196,71 juta pengguna. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan penggunaan internet sebanyak 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Peningkatan ini disebabkan oleh infrastruktur internet yang merata dan cepat oleh palaparing juga karena perkembangan digital yang semakin naik akibat pembelajaran daring dan work from home. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2021. Next. Diikuti dengan perkembangan internet, generasi milenial ikut terbentuk. Bahkan generasi ini dikenal dengan generasi internet. Menurut Dell 2010, generasi milenial lebih unggul dibanding generasi sebelumnya dalam pemanfaatan teknologi yaitu internet. Generasi milenial memiliki salah satu ciri yaitu connected, yang berarti bahwa generasi milenial adalah generasi yang aktif dalam penggunaan internet dan media sosial. Generasi milenial lahir pada era globalisasi sehingga memiliki keunggulan dalam adaptasi dan penguasaan pada teknologi. Derasnya arus informasi saat ini mempermudah dalam memperoleh informasi, namun di sisi lain juga menjadi sebuah tantangan bagi milenial. Karena segala informasi yang ada tentu benar dan tepat sehingga milenial harus lebih kritis ketika memperoleh informasi tersebut. Perkembangan teknologi dan internet juga berpengaruh pada layanan keuangan. Karena saat ini layanan keuangan sangat mengandalkan teknologi digital dalam penyampaian dan penggunaannya untuk konsumen. Next. Cakupan pada keuangan digital adalah produk, layanan, teknologi, dan infrastruktur dengan akses pada pembayaran, tabungan,
dan lainnya secara digital tanpa mengunjungi atau bertemu langsung pada layanan keuangan tersebut. Layanan keuangan secara digital tidak lepas dari perkembangan financial teknologi atau fintech. Dengan berkembangnya fintech, memiliki potensi pada layanan keuangan dalam mendorong pengembangan model bisnis, aplikasi atau platform, juga produk yang baru ataupun yang sudah ada. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2021, dalam beberapa tahun terakhir, internet terus mengalami peningkatan dengan internet dengan mudah untuk saling berhubungan. Selain itu, internet juga memungkinkan kita untuk saling berbagi informasi dalam waktu singkat. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2018 mencapai 64,8 atau 171,17 juta pengguna, sedangkan di tahun 2020 kuartal 2, perkembangan penggunaan internet mencapai 73,7 atau 196,71 juta pengguna. Next. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan penggunaan internet sebanyak 8,9% atau sekitar 25,5 juta pengguna. Peningkatan ini disebabkan oleh infrastruktur internet yang merata dan cepat oleh pelaparing, juga karena perkembangan digital yang semakin naik akibat pembelajaran daring dan work from home menurut Otoritas Jasa Keuangan 2021. Perkembangan fintech di Indonesia dalam layanan keuangan yang saat ini mengalami kenaikan, salah satunya adalah dalam hal permodalan. Dulu masyarakat sedikit sulit untuk mendapatkan pinjaman, tetapi sekarang dapat dengan mudah mendapat pinjaman uang. Karena saat ini banyak wadah penyedia jasa pinjaman secara digital yang biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Beberapa tahun ke belakang, kehadiran fintech secara tidak langsung menjadi solusi bagi masyarakat untuk mencapai tujuan finansialnya. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan setidaknya 75% dari banyaknya orang dewasa di Indonesia mampu mengakses layanan digital finansial, dan masyarakat pun memanfaatkan teknologi tersebut menurut Dewi 2021. Next. Berikut adalah jumlah pengguna internet berdasarkan usia. Pada usia 5-9 tahun, pengguna internetnya adalah 25,20%, sedangkan yang tidak menggunakan internetnya yaitu 74,80%. Pada usia 10 sampai 14 tahun yang menggunakan internet yaitu 66,20%. Sedangkan yang tidak menggunakan internetnya yaitu 33,80%. Pada usia 15 sampai 19 tahun yang menggunakan internet yaitu 91%, sedangkan yang tidak menggunakan yaitu 9%. Pada umur 20 sampai 24 tahun yang menggunakan internet yaitu 88,50%, yang tidak menggunakannya itu 11,50%. Pada usia 25 sampai 29 tahun yang menggunakan internet yaitu 82,70%, sedangkan yang tidak menggunakan yaitu 17,30%. Pada usia 30 sampai 34 tahun yang menggunakan internet yaitu 76,50%, sedangkan yang tidak menggunakan 23,50%. Pada usia 35 sampai 39 tahun yang menggunakan internet yaitu 68,50%, sedangkan yang tidak menggunakan 31,50%. Pada usia 40 sampai 44 tahun yang menggunakan internet yaitu 51,40%, sedangkan yang tidak menggunakan 48,60%. Pada usia 45 sampai 49 tahun yang menggunakan internet yaitu 47,60%, yang tidak menggunakan internet yaitu 52,40%. Umur 50 sampai 54 tahun yang menggunakan internet 40,90%, sedangkan yang tidak menggunakan 59,10%. Pada usia 55 sampai 59 tahun yang menggunakan internet 40%, sedangkan yang tidak 60%. Pada usia 60 sampai 64 tahun yang menggunakan internet 16,20%, yang tidak menggunakan 83,80%. Di umur yang lebih dari 65 tahun yang menggunakan internet yaitu 8,50%, yang tidak menggunakannya 91,50%. Yang dapat diartikan
yang paling banyak menggunakan internet yaitu umur 15 sampai 19 tahun, sedangkan yang paling sedikit menggunakan internet yaitu yang lebih dari 65 tahun. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Irsyad Firdaus Wahab. Selanjutnya ada kalangan pengguna internet. Saat ini internet terus mengalami peningkatan dengan internet masyarakat dapat dengan mudah untuk saling berhubungan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dalam penggunaan internet, generasi Z dan milenial adalah yang paling mendominasi sehingga dapat dikatakan kedua generasi tersebut merupakan generasi yang melek akan teknologi perkembangan internet yang sangat pesat memunculkan banyaknya inovasi di berbagai industri dengan basis teknologi. Tumbuh dan berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia, serta meluasnya jangkauan layanan pada internet menyebabkan hadirnya financial teknologi atau fintech sebagai pengganti untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Perkembangan internet yang pesat memunculkan banyaknya inovasi di berbagai industri dengan basis teknologi. Tumbuh dan berkembangnya teknologi yang ada di Indonesia, serta meluasnya jangkauan layanan pada internet, menyebabkan hadirnya financial technology, fintech sebagai pengganti untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Selanjutnya, kita membahas dampak dari pinjaman online yang sekarang marak viral. Salah satu platform fintech di Indonesia yang saat ini mengalami kenaikan, salah satunya adalah pinjaman online. Saat ini pinjaman online atau pinjol sangat menjamur karena sangat membantu dalam kesulitan ekonomi dan juga mudah untuk dilakukan. Versi Ani et al. 2019. Dengan banyak munculnya pinjaman online ilegal, saat ini menegaskan bahwa pentingnya financial literacy. Karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan akan mengakibatkan keputusan yang kurang tepat, sehingga dapat berdampak dengan buruk. Itu menurut Ismawan dan Pamungkas tahun 2023. Penyebab para milenial menggunakan layanan pinjaman online adalah untuk membayar utang lainnya. Dana yang cair dengan mudah dan cepat, kebutuhan gaya hidup dan perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan pendapatan atau income yang dimilikinya. Berarti dapat diartikan itu tidak sebanding dengan outcome dan income-nya. Selanjutnya kita membahas dari sisi literasi keuangan di Indonesia. Literasi keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun itu memberikan kenaikan yang cukup signifikan. Literasi keuangan di Indonesia dari tahun ke tahun, dari tahun 2013 hingga 2019 mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2013 itu literasi keuangan di Indonesia itu mencapai 21,8%. Pada tahun 2016 itu menaiki kenaikan 29,7%. Sampai puncaknya di tahun 2019, literasi keuangan di Indonesia menduduki di angka 38,03%. Selanjutnya, literasi keuangan merupakan pengetahuan dasar yang wajib dimiliki para individu dalam transaksi keuangan, juga aktivitas ekonomi lainnya, agar tepat dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan produk-produk dan layanan keuangan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, financial well-being, OJK melakukan upaya peningkatan untuk literasi dan inkuisi keuangan yang terstruktur dan lebih masif. Dalam meningkatkan pemahaman terkait dengan literasi keuangan pada akhir tahun 2021, OJK mengeluarkan sistem baru yaitu pembelajaran dan juga pelatihan terintegrasi dalam mempelajari literasi keuangan dengan nama Learning Management System atau bisa kita sebut LMS. Tujuan dikeluarkannya LMS untuk mempermudah pembelajaran dan pelatihan literasi keuangan, memperluas akses edukasi yang diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan menurut OJK pada tahun 2021. Selanjutnya, kita di sini membahas tentang resiko finansial. Kurangnya literasi keuangan tentu pasti akan berdampak pada resiko finansial. Begitu pula pada masyarakat, khususnya generasi milenial akan menyebabkan resiko finansial yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Generasi milenial disebut payah dalam mengatur keuangannya, dikarenakan milenial memiliki gaya hidup yang lebih boros dari generasi sebelumnya. Dengan kemajuan teknologi saat ini yang mempermudah dalam berbelanja secara online dan juga sulit dalam menabung akibatnya pengelolaan finansial tidak sehat. Kaum milenial banyak memiliki masalah keuangan karena gaya hidup zaman sekarang yang menuntut memiliki banyak uang untuk mengikuti perkembangan zaman. Dengan berkembangnya teknologi, informasi saat ini bentuk layanan produk keuangan seperti pinjol dan lainnya, itu milenial dengan usia 19 tahun sampai 39 tahun mendominasi dalam penggunaan pinjaman online tersebut.
Dengan munculnya pinjaman online semakin menegaskan pentingnya literasi keuangan karena minimnya pengetahuan keuangan akan berdampak buruk dan mengakibatkan pada resiko dan kondisi keuangan yang tidak diinginkan. Apalagi zaman sekarang ada slot ya, teman-teman aku. Waduh, bahaya banget itu. Kombinasi antara slot dan pinjaman online, aduh, kacau. Itu tadi pembahasan tentang resiko finansial. Selanjutnya di sini kami bertiga memberikan kesimpulan dari financial technology. Fintech, khususnya layanan pinjaman online, membawa perubahan positif dengan mempermudah proses pinjaman melalui platform digital. Kecepatan dan kenyamanan pengajuan pinjaman menjadi keunggulan utama. Meski demikian, tingginya suku bunga, biaya tambahan, dan resiko keamanan data perlu menjadi perhatian. Regulasi yang baik diperlukan untuk melindungi konsumen dan menciptakan lingkungan transaksi yang aman. Selain itu, edukasi keuangan digital menjadi sebuah kunci untuk memastikan pengguna memahami resiko dan manfaat dari sebuah fintech. Peran aktif dari regulator, penyedia layanan, dan konsumen dalam kerjasama sangat penting. Dengan pertumbuhan pengguna internet dengan cepat, fintech memiliki potensi besar, terutama di kalangan generasi milenial dan Z. Namun perlu waspada terhadap penyalahgunaan layanan ilegal dan dampak finansial yang mungkin timbul. Kesimpulannya, perkembangan fintech memerlukan pendekatan holistik untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat. Betul, jadi perkembangan fintech harus dibarengi dengan peningkatan dari sisi literasi keuangan. Seperti itu. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.